Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian KSM tahun 2023 untuk jenjang IPA MI dan tingkatnya adalah tingkat provinsi ya. Sekarang kita akan mulai dari soal nomor 1. Perhatikan terjemah dari ayat Al-Quran berikut. Yang pertama, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian yang kedua, dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Dengan dua ayat tersebut, pertanyaannya adalah ukuran memiliki berbagai makna, antara lain dengan sifat dan ketelitian yang spesifik tentang berbagai hal yang ada di alam, sekaligus sebagai hukum atau aturan. Berkaitan dengan konsep pengukuran, perhatikan pernyataan berikut. Oke, kita akan lihat pernyataannya. Oke, sekarang kita baca dulu soalnya. Pernyataan yang tidak benar di atas adalah titik-titik. Jadi kita akan mencari yang tidak benar ya. Kita mulai dari yang pertama. Mengukur adalah membandingkan sesuatu besaran dengan besaran standar. Itu betul ya. Jadi kegiatan pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sudah ditentukan atau kita sebut sebagai besaran standar. Maka nomor satu benar. Satuan internasional suhu benda adalah Celcius. Salah ya, karena satuan internasional suhu itu bukan Celcius tetapi Kelvin. Kemudian nomor 3, jangka sorong merupakan alat ukur yang lebih teliti daripada penggaris. Pernyataan nomor 3 ini juga benar ya. Jadi jangka sorong itu adalah alat ukur yang lebih teliti daripada penggaris. Kenapa? Karena penggaris itu memiliki ketelitian 1 mm, sedangkan jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm dan ketelitian jangka sorong itu lebih kecil daripada penggaris ya. Maka ini juga benar. Kemudian yang keempat, massa dan berat adalah besaran yang sama. Ini salah ya. Kenapa? Karena massa itu satuannya kilogram, besarannya adalah besaran massa, sedangkan berat itu satuannya newton. Berat itu merupakan gaya ya. Jadi massa dan berat itu bukan besaran yang sama. Berarti nomor 4 itu salah. Dan yang kita cari adalah pernyataan yang tidak benar atau yang salah. Maka jelas jawabannya adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Jadi kita pilih opsi yang C ya. Seperti itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan jamaah haji yang sedang melaksanakan tawaf ifadah sebagai berikut. Oke, ini ada gambar Ka'bah dan ada jemaah yang sedang bertawaf ya. Jika salah satu jemaah melakukan tawaf dengan kecepatan konstan 2 meter per sekon dan selalu berada pada lintasan dengan jarak 70 meter dari pusat Ka'bah, maka waktu yang dibutuhkan hingga ibadah tersebut selesai sempurna 7 kali putaran adalah titik-titik. Jadi lintasan yang ditempuh karena dia jaraknya selalu tetap terhadap pusat atau terhadap Ka'bah, maka lintasannya tentu saja adalah lintasan lingkaran seperti ini. Kemudian untuk lintasan lingkaran ini kita bisa gambarkan lintasannya memiliki jari-jari. Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah jaraknya dia terhadap pusat, yaitu 70 meter. Maka misalkan Ka'bah kita letakkan di pusat, dia akan memiliki jari-jari sebesar 70 meter ya. Ini Ka'bahnya ada di pusat sini. Kemudian jari-jarinya R-nya di sini sama dengan 70 meter. Dan orang tersebut atau jamaah haji tersebut melaksanakan tawaf dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatannya sama dengan V, yaitu 2 meter per second. Selama berapa putaran? Selama 7 kali putaran. Yang akan kita cari di sini adalah waktu untuk melakukan tawaf selama 7 kali putaran. Nah, kita akan menggunakan persamaan jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Maka kita harus tahu terlebih dahulu jarak yang ditempuh oleh jamaah tersebut. Untuk 1 kali putaran seperti ini, maka jamaah tersebut tentu saja akan menempuh jarak sebesar keliling lingkaran ya. Jadi jaraknya itu sama dengan keliling lingkaran. Tetapi karena dia ada 7 kali putaran, berarti jarak yang di sini adalah keliling lingkaran kita kalikan dengan 7. Apa persamaan keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu persamaannya adalah 2 dikali pi dikali r. Kita kalikan dengan 7 ya. Angka 7 di sini muncul karena putarannya ada 7 kali. Kemudian kita hitung dulu bagian yang ini, 2 pi r kali 7. Kita hitung tersendiri ya di sini. Jadi 2 dikalikan dengan pi. Pi-nya akan kita pakai 22 per 7 ya pendekatannya karena lebih mudah. Dikalikan dengan jari-jarinya itu 70 meter. Nah ini kan bisa dicoret nanti ya. Kemudian dikalikan dengan 7. Maka 7-nya dengan 7 di sini boleh dicoret. Berarti tinggal 2 dikalikan 22 yaitu 44. Kemudian yang belakang tinggal 10 ya. Di sini masih ada angka 10, 1 dan 0 dikalikan 7 berarti sama dengan 70. Sehingga kita memiliki 44 dikalikan 70 dan 44 dikalikan 70 itu tidak lain adalah 3080.
Nah, sekarang 3080 ini merupakan jarak yang harus ditempuh. Jadi kita tulis di sini 3080 sama dengan kecepatannya konstan yaitu 2 dikalikan dengan T. Maka T-nya sudah bisa kita temukan ya. Jadi T itu waktu kan. Jadi 3080 kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan waktunya adalah 1540. Satuannya adalah detik atau sekon ya. Kita dapat jawaban untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pada saat upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 tahun 2023, Fatimah diminta oleh gurunya untuk mengibarkan bendera pada tiang yang ujung atasnya dipasang katrol tetap. Jika massa bendera adalah 0,05 kg dan tiang tingginya adalah H meter, dengan nilai H sama dengan jumlah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini, maka usaha yang dibutuhkan untuk memasang bendera tersebut adalah titik-titik joule. Kita akan menggunakan nilai percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat atau 10 meter sekon pangkat min 2. Jadi soal nomor 3 itu sebenarnya adalah soal yang berkaitan dengan usaha dan energi ya. Jadi ada bendera, kita gambarkan secara singkat di sini ya, secara sederhana ada bendera. Kemudian bendera ini akan dibawa ke atas sehingga bendera ini sekarang memiliki ketinggian yaitu sebesar H, di mana H-nya itu adalah apa? H itu adalah jumlah kitab yang wajib kita yakini. Nah, jumlah kitab sebagai muslim yang wajib kita yakini ada 4 ya, yaitu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Maka ketinggiannya atau H-nya di sini itu sama dengan 4. Nah, kita dapat dulu H-nya sama dengan 4, satuannya tentu saja meter ya, sudah diketahui di soal, hanya 4 meter. Kemudian konsep berikutnya yang akan kita pakai adalah bahwa usaha yang dipakai atau usaha yang diperlukan untuk menaikkan bendera dari bawah sampai ke ketinggian H ini tidak lain sama dengan perubahan energi potensialnya. Jadi usaha, konsepnya adalah usaha itu sama dengan perubahan energi potensial atau delta EP. Sama dengan M, ingat persamaan untuk energi potensial itu sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Karena di sini delta, maka hanya kita ganti menjadi delta H. Mg dikalikan delta H saja. Delta H itu sama dengan perubahan ketinggian. Kalau mulai dari tanah ketinggiannya 0, sekarang dia ada di ketinggian 4 meter, berarti berapa berubahnya? Berubahnya tentu saja sama dengan 4 meter itu sendiri ya. Maka kita tinggal masukkan nilainya. Masanya adalah 0,05 dikalikan gravitasinya adalah 10 dikalikan perbedaan ketinggian atau perubahan ketinggiannya adalah 4 meter. Maka ini akan sama dengan 0,05 kali 10 adalah 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Apa satuannya 2 di sini? 2 di sini adalah satuannya joule seperti itu. Maka nomor 3 sudah kita jawab pertanyaannya dan jawabannya adalah 2 joule. Kita tinggal isikan di sini angka 2 ya, seperti itu. Soal nomor 4, akibat cuaca yang panas pada saat wukuf di Arafah, Pak Budi merasa kehausan dan segera mengambil air zam-zam yang dingin dan disediakan oleh petugas haji. Saat akan minum, dia melihat bagian luar gelas mengembun. Proses pengembunan terjadi karena titik-titik. Oke, jadi kita akan membahas peristiwa yang disebut sebagai pengembunan atau kondensasi ya. Kita sering melihat kasus ini. Jadi misalkan kita memiliki gelas seperti ini, kemudian kita masukkan air yang dingin di sini, maka pada permukaan air ini akan muncul titik-titik air di sini. Dan ini yang disebut sebagai peristiwa kondensasi atau peristiwa pengembunan. Nah, seperti apa peristiwa pengembunan terjadi? Kita lihat untuk jawaban yang A. Dinding gelas mengalami pemuaian, tidak ada hubungannya. Kemudian jawaban yang B, udara di sekitar dinding mengalami evaporasi, masih belum tahu ya. Kita lihat dulu jawaban yang berikutnya. Udara yang bersentuhan dengan gelas mengalami penurunan suhu. Ukuran molekul air zam-zam sangat kecil sehingga menembus dinding gelas. Ini juga tidak ada hubungannya ya. Jadi airnya tidak menembus dinding gelas. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah tinggal 2, yaitu jawaban yang B dan jawaban yang C seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk peristiwa pengembunan itu sebenarnya seperti apa. Kayak gambarnya kita bawa ke sini. Kayak seperti ini ya. Tadi di sini akan muncul titik-titik air. Itu dari mana dapatnya? Sekarang kita tinjau. Ada gelas yang berisi air. Ini berarti air dan air itu dingin ya. Berarti airnya adalah air dingin dan di sini ada udara. Otomatis karena di sini airnya air dingin, udara ini akan lebih panas. Jadi udaranya lebih panas daripada air. Dan ingat, jika kita memiliki suatu benda yang ada 2 suhu di sini, ada air yang dingin,
maka otomatis di sini gelasnya juga dingin ya. Dinding gelas atau dinding kacanya juga akan dingin. Ada udara yang lebih panas, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah udara akan memberikan kalornya kepada permukaan yang dingin ini. Akibatnya apa? Udara itu akan melepaskan kalor. Kalau udaranya melepaskan kalor, berarti udaranya akan turun suhunya. Nah, karena udaranya akan turun suhunya, maka udara ini akan mengalami pelepasan kalor sehingga dia akan berubah wujudnya dari apa? Dari udara atau dari gas di sini menjadi air ya. Peristiwa ini yang kita sebut sebagai peristiwa mengembun. Berarti titik-titik air yang ada di permukaan gelas atau di luar gelas ini berasal bukan dari air dingin yang ada di dalam, tetapi dari udara yang ada di sekitarnya yang mengalami penurunan suhu. Maka jawaban yang sesuai adalah jawaban C, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 5. Speaker corong yang digunakan di masjid-masjid mempunyai ragam merek dengan frekuensi antara 1 kHz hingga 5 kHz. Frekuensi tersebut punya keunggulan yaitu artikulasi yang dihasilkan jelas. Konsekuensinya suara yang keluar dari speaker kadang tidak nyaman di telinga sehingga teknik pemasangan dan pengaturan volume perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat yang plural. Jika speaker yang digunakan di Masjid Raya Al-Kausar Kendari menghasilkan periode gelombang bunyi 0,00025 sekon, maka nilai frekuensi bunyi tersebut adalah titik-titik kilohertz. Jadi soal nomor 5 ini cukup mudah. Jadi kita akan menghubungkan besaran yang disebut sebagai periode dan frekuensi. Periode itu biasanya disimbolkan dengan huruf T besar. Satuannya apa? Satuannya sekon. Sedangkan frekuensi biasanya simbolnya adalah huruf F kecil. Satuannya adalah hertz ya. Hertz itu sama dengan 1/second. Lalu apa hubungannya periode dan frekuensi? Periode itu nilainya sama dengan 1 dibagi frekuensi. Atau kita balik. Frekuensi itu sama dengan 1 dibagi periode ya. Jadi F itu sama dengan seperti. Dan kita sudah tahu di sini bahwa periodenya adalah 0,00025 second. Berarti kita pakai persamaan yang kedua tentunya ya, karena yang dicari adalah frekuensi. Jadi ini tinggal 1 dibagi 0, kita hitung nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi pas ya, di depan 25 ada 1, 2, 3, kemudian ada 0 yang di depan desimal. Oke, sekarang kita sudah dapat seperti ini. Lalu bagaimana caranya mengerjakannya? Kita tinggal hitung nol yang ada di bawah nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 desimal atau 5 angka di belakang koma. Maka caranya adalah yang atas kita kalikan nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 atau 100.000. Yang bawah juga kita kalikan dengan 100.000. Yang atas dikali 100.000, yang bawah dikali 100.000 itu boleh. Karena 100.000 dibagi 100.000 itu 1. Sehingga kita punya yang atas jadi apa? 1 dikali 100.000 tetap 100.000. Yang bawah tinggal, karena di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 bisa menghilangkan koma. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angkanya tinggal 25. Kemudian 25 dan 100 ini boleh dicoret kan? 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 itu 4. Maka jawabannya adalah 4000 Hz. Berarti ini sama dengan 4000 Hz. Padahal di soal meminta kita dalam satuan kilohertz. Jadi 1000-nya kita hilangkan, kita ganti dengan kilo. 4000 kilohertz itu 4000 Hz ya, maaf, sama dengan 4 kilohertz. Jadi kilo itu artinya 1000. Maka jawaban yang kita isikan di sini adalah 4 karena satuannya sudah dalam kilohertz seperti itu. Oke, baik. Jadi pada video ini kita selesai dulu sampai di nomor 5. Nanti video selanjutnya kita akan lanjutkan di video-video yang lain. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.